Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Kafadil Atollah Widianto dari jurusan Hukum, mata kuliah Hukum Pidana dengan NIK 205239203. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu hukum pidana serta yang lain-lainnya. Untuk pertama, apa itu arti hukum pidana? Hukum pidana itu adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang perbuatan apa saja yang dilarang oleh negara, seperti yang bisa dihukum dan bagaimana cara memberikan hukuman kepada pelaku pelanggar tersebut. Secara sederhana, hukum pidana itu adalah aturan tentang kejahatan dan hukuman. Lalu singkatnya seperti ada objeknya. Objeknya itu perbuatan yang dianggap melanggar norma-norma penting dalam masyarakat, misalnya membunuh, mencuri, lalu korupsi dan lain-lain sebagai halnya. Lalu ada tujuan dari hukum pidana itu yang pertama melindungi masyarakat dari kejahatan. Jadi misalkan ada orang-orang yang terkena tipu dari internet atau berhadapan langsung dengan penipu, itu bisa dibantu dengan hukum pidana. Lalu menegakkan keadilan, seperti misalkan ada yang korban-korban dari kejahatan kriminal, itu nanti bisa dibantu dengan hukum pidana. Lalu mendidik dan memperbaiki pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Seperti misalnya ada yang masuk penjara lalu keluar lagi, masuk penjara lagi. Itu kalau sudah beberapa kali ada daftar, kalau dia sudah 3 kali 4 kali masuk penjara, mungkin bisa dibantu dengan hukum pidana, seperti agar tidak mengulangi perbuatannya lagi. Contohnya seperti orang yang mencuri ini dia akan melanggar pasal 362 KUHP. Lalu orang yang melakukan pembunuhan itu melanggar pasal 338 KUHP. Lalu yang korupsi. Nah, korupsi ini dia beda. Dia tidak ada undang-undangnya di KUHP. Dia ada di luar KUHP atau dalam undang-undang Tipikor. Nah, Tipikor itu apa? Tipikor itu undang-undang khusus untuk orang-orang yang melakukan korupsi. Lalu untuk hukum pidana itu ada dua sisi. Yang sisi pertama itu ada hukum pidana material. Dia menentukan apa yang dilarang dan ancaman hukumannya. Contoh KUHP. Lalu ada hukuman pidana formil. Hukuman pidana formil ini dia mengatur bagaimana cara menegakkan hukum pidana, misalnya penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Lalu teori-teori tentang pemindahan terhadap korporasi belum begitu lama berkembang. Untuk di Amerika Serikat itu baru berkembang sejak tahun 1909, yaitu dalam kasus New York Central Hudson River versus United States di Belanda, baru berkembang sejak tahun 1950. Setelah disebut dalam Weight of the Economist Delicten, tetapi dalam hukum pidana pada umumnya belum resmi berlaku sejak tanggal 1 September 1976, dan di Indonesia sendiri baru diperkenalkan sejak tahun 1951 dalam Undang-Undang Penimbuhan Barang, dan tahun 1955 dalam Undang-Undang tentang Tindak Pidana Ekonomi. Selanjutnya terbit beberapa undang-undang yang memungkinkan tindak pidana dilakukan perudahan atau korporasi. Jenis sanksi untuk korporasi menurut International Meeting of Experts on the Use of Criminal Sanction in the Protection of Environment internationally, domestically, regionally di Portland, Oregon, USA 19-23 Maret tahun 1994, bahwa semua sanksi kecuali pidana penjara dapat dikenakan kepada badan hukum. Selama ini kecenderungan untuk menggunakan sanksi pidana adalah sebagai sanksi subsidiar atau sebagai ultimum remedium, atau bisa disebut obat terakhir, dalam arti lebih mendahulukan penerapan sanksi administrasi dan sanksi perdata. Lalu di sini ada vicarious liability. Itu adalah doktrin yang pada mulanya diadopsi di Inggris ini, sebagaimana disebutkan di penjelasan. Sebelumnya menyebutkan bahwa korporasi bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan
oleh pegawai-pegawainya, agen atau perantara atau pihak-pihak lain yang menjadi tanggung jawab korporasi dengan kesalahan yang dilakukan oleh salah satu individu tersebut. Kesalahan itu secara otomatis diatribusikan kepada korporasi. Pemindahan korporasi dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Di mana jenis ini sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi lebih beragam. Sultan Reni membagi pidana pokok menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama ada pidana denda. Mungkin kalau ada masyarakat yang belum selesai membayar tanggung jawabnya, mungkin bisa kena denda, atau ada beberapa yang tidak sesuai prosedur oleh masyarakat kepada pemerintah, itu bisa dikenakan denda juga. Lalu pengumuman putusan hakim. Yang ketiga, pembubaran yang diikuti dengan likuidasi korporasi. Perubahan korporasi sebagai sanksi pidana dapat disamakan dengan pidana mati atau hukuman mati. Yang keempat, pencabutan izin usaha yang diikuti dengan likuidasi korporasi. Lalu yang kelima ini pembukuan kegiatan. Yang keenam, perampasan aset korporasi. Yang ketujuh, pengambil alihan korporasi oleh negara. Berdasarkan pasal 59 KUHP, maka hukum pidana tidak mengenal korporasi sebagai subjeknya. Jika seseorang pengurus korporasi melakukan tindak pidana yang dilakukan atas nama korporasi, maka si penguruslah yang bertanggung jawab. Dan atas perbuatan tersebut, meskipun KUHP Belanda yang dulu diadopsi menjadi KUHP Indonesia tidak mengenal korporasi sebagai subjek hukum. Pada abad ke-19, Belanda telah menganut 3 sistem pertanggungjawaban korporasi, yaitu membedakan tugas mengurus atau zorgplicht kepada pengurus. 2. Mengakui korporasi sebagai pembuat, akan tetapi tetap pengurus yang bertanggung jawab. Yang ketiga itu korporasi dapat menjadi sebagian pembuat, pelaku dan bertanggung jawab. Alasan pembenar. Nah, di sini alasan pembenar itu adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Pasal yang berkaitan dengan alasan pembenar ini Pasal 49 ayat 1 mengenai pembelaan terpaksa atau bisa disebut dengan notwehr. Lalu ada pasal 50 itu mengenai melaksanakan ketentuan undang-undang. Pasal 51 ayat 1 itu melaksanakan perintah atasan. Yang terakhir pasal 48 itu mengenai daya paksa atau bisa disebut dengan overmatch. Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapus kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa tetap bersifat melawan hukum, jadi tetap merupakan perbuatan pidana. Tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan. Pasal yang berkaitan dengan alasan pemaaf itu ada 3, yaitu yang pertama pasal 49 ayat 2 mengenai pembelaan yang melampaui batas. Lalu yang kedua pasal 51 ayat 2 itu penuntutan pidana tentang perintah jabatan yang tanpa wewenang. Lalu yang terakhir pasal 48 mengenai daya paksa atau bisa disebut dengan overmatch lagi. Ajaran melawan hukum merupakan bagian dari pembahasan tentang tindak pidana atau strafbaarheid yang membatasi perbuatan-perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawaban di samping adanya kesalahan pada diri pelaku. Ajaran ini merupakan materi penting dalam asas legalitas. Pembuatan yang dirumuskan dalam undang-undang adalah perbuatan yang melawan hukum, yang mengganggu tata tertib dalam masyarakat dan perbuatan tersebut dicela oleh masyarakat. Di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu formil, ajaran melawan formil, lalu dengan yang sebaiknya itu adalah material.
Jadi untuk ajaran melawan formil ini, hukum formil adalah ajaran yang membatasi tindak pidana hanya pada apa yang dimaksud dengan hukum pidana positif. Ajaran ini tidak memberikan rumusan tindak pidana di luar undang-undang pidana. Apa yang tercantum dalam hukum pidana maka itu merupakan delik. Lalu sini adalah ajaran melawan hukum material. Menghendaki hukum pidana positif tidak saja bersumber dari undang-undang, tetapi juga dari hukum yang hidup dalam masyarakat. Hukum yang hidup dalam masyarakat misalkan hukum pidana, ada hukum adat, hukum agama, atau kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat dan dipatuhi sebagai norma. Lalu sini surat dakwaan ketika berlakunya HIR disebut sebagai surat tuduhan atau bisa disebut dengan akte van beschuldiging. Mekanisme perbuatan surat dakwaan diatur melalui ketentuan SE Jagung RI nomor .SE strip 004 /J.4 /11/1993 dan Sejagung Muda TPU nomor .B strip 607/11/1993 tanggal 22 November tahun 1993. Beberapa hal penting dalam surat dakwaan itu tentang perumusan surat dakwaan harus konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan. Jadi saat kalian terkena hukuman atau masuk ke dalam kejaksaan, kalian itu kan pasti disuruh nulis tentang kayak kejadian tersebut mulainya kapan, tanggal segini kejadiannya gimana. Nah, saat kalian mulai menulis itu ingat kalian harus menulisnya dengan konsisten. Dari awal misalkan tanggal 1 kalian nulisnya A, mungkin sampai Z kalian tulisannya harus tetap A. Biar tetap konsisten. Jadi tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang berlebihan yang diberikan oleh hakim. Lalu surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan di sidang pengadilan. Pengertian surat dakwaan adalah berupa surat akte yang membuat rumusan TP yang didakwakan kepada terdakwa. Perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan dan penyidikan dihubungkan dengan unsur delik pasal TP yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan ini menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim sendiri. Lalu mengenai waktu tindak pidana itu berlakunya pasal 1 ayat 1 KUHP. Lalu penentuan residif. Residif ini apa? Residif ini adalah orang yang mengulangi tindak pidana setelah sebelumnya pernah melakukan tindak pidana. Seperti kayak misalkan kalian pernah melakukan pembunuhan, lalu kalian sudah dituntut dan lalu masuk penjara. Lalu setelah kalian bebas, mungkin 4 tahun 5 tahun kalian telah bebas, beberapa bulan kemudian dari waktu kalian bebas, kalian melakukan pembunuhan lagi atau melakukan pencurian sebagai yang lainnya, lalu akan ditangkap. Nah, itu kalian bisa disebut dengan penentuan residif. Lalu yang terakhir itu adalah penentuan tentang daluarsa. Istilah daluarsa ini dari bahasa Belanda itu verjaring, atau berarti hilangnya hak untuk menuntut atau melaksanakan hukuman karena telah lewat waktu tertentu. Mengenai tempat terjadi tindak pidana itu, yang pertama yang A, kompetensi relatif dari pengadilan. Lalu yang B itu ruang lingkup berlakunya undang-undang pidana. Yang C atau yang terakhir itu berkaitan dengan unsur yang disyaratkan delik yang bersangkutan. Mungkin sekian dari saya tentang penjelasan apa itu hukum pidana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Saya Nadeka Fadil Atalah Widianto dari jurusan hukum, mata kuliah hukum pidana dengan NIM 205239203. Sekian. Assalamualaikum. Dadah. Saya Nadeka Fadil Atalah Widianto dari jurusan hukum dengan NIK 205239203.